kegiatan sosialisasi AKM atau pernah mendengar tentang AKM, pasti juga sudah tahu tentang apa sih tujuan akhir dari pendidikan di Indonesia sebenarnya. Jadi kita sekolah GIS karena berada di Indonesia mengikuti apa yang menjadi tujuan dari program pendidikan pastinya di negara kita ini. Yaitu sekarang kita sudah kenal dengan apa yang namanya pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia berarti pelajar Pancasila yang tidak hanya menekankan pada kompetensi dari kognitifnya saja, tapi juga afektifnya. Ada berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, creativity, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kita di GIS pun mengikuti dari awal. Sebenarnya kita sudah seperti ini. Kita bukan hanya pada kalau misalnya Miss Dian pegang pilar yang akademik berarti fokusnya hanya pada kognitif anak saja, tapi tidak ya. Jadi kita semua empat pilar itu akan bekerja sama untuk menciptakan pelajar Indonesia yang ujung-ujungnya nanti mencapai ke lifelong learner. Oke, kita juga tahu kalau sekarang kita sedang dibawa ke arah merdeka belajar. Di mana posisi GIS nih dalam Merdeka Belajar? Nah, kita menciptakan, kalau nanti teman-teman tahu, terutama untuk SMP dan SMA serta SD ya, nanti kan ada yang namanya AKM tidak hanya di muridnya saja, tapi juga gurunya, karena juga ada untuk lingkungan sekolahnya, ekosistem sekolahnya, dan gurunya. Oke, jadi di ekosistem sekolah di Merdeka Belajar, arahannya seperti apa? Seperti ini, sekolah harus sebagai kegiatan yang menyenangkan. Itu yang berusaha kita tekankan di GIS. Jadi walaupun sedang memakai PJJ, online learning, tetap kita berusaha untuk online learningnya itu bersifatnya menyenangkan gitu. Jadi bukan hanya muncul di layar, ngeliatin gurunya beraktivitas atau mencatat apa yang gurunya katakan di layar dan selesai gitu. Yang kedua, ada sistem terbuka berupa kolaborasi. Ya, jadi nggak hanya tadi seperti saya bilang, kalau misalnya pegang satu pilar berarti nggak temenan lagi sama pilar-pilar lain. Tidak, kita saling bekerja sama. Itu juga yang diharapkan di Bapak dan Ibu Guru nanti. Berarti kan Bapak dan Ibu Guru akan menerapkan keempat pilarnya secara bersama-sama, dan kolaborasi ini berarti berurutan juga dengan yang di bawahnya nanti. Jadi tidak hanya melibatkan guru dan murid, tapi juga orang tua dan komunitas. Lalu infrastruktur sekolah memadai dan mendukung. Insya Allah di GIS ini dengan adanya Pak Husen, dengan Pak Syarial, ya, dengan Miss Anita dan Miss Agnes, kita akan sudah berusaha menciptakan juga infrastruktur sekolah yang memadai dan mendukung. Tentunya di bawah bimbingan para BOD kita. Manajemen sekolah kolaboratif dan kompeten, insya Allah ini juga sudah ada di GIS. Kita bersama-sama menuju untuk semuanya lebih kolaboratif, bekerja sama, serta kompeten. Jadi kalau arahannya Merdeka Belajar ke ekosistem sekolah, insya Allah di GIS kita sudah ke arah sana. Kemudian kalau gurunya bagaimana? Nah, ini saya tekankan di sini nih, karena di sini mayoritas Bapak dan Ibu guru ya, tapi bukan berarti kalau misalnya bukan guru nggak perlu tahu tentang ini. Nah, kita juga perlu tahu, karena kan orang tua nggak hanya misalnya nanti ada orang tua datang ke GIS, belum tentu langsung tujuannya ke gurunya, tapi mungkin ke bagian humasnya, atau bagian front office yang di depan, atau bagian Miss Lisda juga ada kemungkinan. Jadi semua harus tahu seperti apa sih arah tujuannya juga, yang dibawahi juga dengan pembaruan di Merdeka Belajar ini. Jadi guru saat ini harus lebih daripada sekedar pengguna kurikulum. Kalau dulu ada kurikulum berarti guru harus ngikutin tok-tokan apa yang ada di kurikulum tersebut. Kalau di Merdeka Belajar, guru sudah boleh untuk memodifikasi sesuai dengan kemampuan anak-anaknya, karena tujuannya sudah bukan pada pencapaian target kurikulum tertentu, tapi bagaimana kompetensi keahliannya sudah terbentuk atau belum, keterampilannya sudah terbentuk atau belum gitu. Jadi boleh nggak dimodifikasi sedikit, misalnya anak-anak kita tadi seperti kata Pak Ai, anak-anak di kelas saya ternyata lebih banyak nih Miss yang lebih suka ke langsung praktik gitu. Boleh nggak sih saya modifikasi jadi agak lebih banyak di bagian praktiknya? Tentu dibolehkan, karena di arahan Merdeka Belajar adalah sudah bukan sekedar pengguna kurikulum, tapi juga boleh sebagai pengembang yang memodifikasi kurikulum selama dasar-dasarnya, rujukannya masih sama. Karena kita sekolah nasional. Kalau saya tanya deh, kurikulum kita kurikulum apa ya Bapak dan Ibu? Nasional plus-plusnya di mana sih? Tadi saya lupa jadinya. Plusnya di mana ya? Empat pilar itu. Oke, ini siapa ya? Maaf, Mister yang bicara. Mister siapa? Mister Fandi. Mantap, Mister Fandi. Iya, betul ya. Jadi kita kurikulum nasional plus, dan karena masih ada nasionalnya itu tadi, maka kita tetap harus mengikuti panduan dari kurikulum yang dipakai di nasional saat ini, yaitu kurikulum 13. Plusnya tadi adalah kekasan GIS tadi ya, Mister ya. Kita punya TAFIS, kita punya English ya, English Conversation, itu yang dimasukkan ke dalamnya bersama dengan 4 pilar. Program-program kegiatan 4 pilar. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator. Kalau dulu nih Bapak dan Ibu, di zaman dulu saya sekolah, guru tuh dewa, tahu segala-galanya gitu. Kalau sekarang kita udah tahu ya ada alat canggih yang namanya Google Search, ada canggih juga Yahoo Search dan sebagainya, search engine yang sangat banyak itu. Kalau misalnya guru disamakan dengan itu, saya rasa
Gak bisa juga, kita kan human. So, sebagai human apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memfasilitasi anak untuk mencapai ketujuan dari target yang kita terapkan di awal gitu. Jadi kita fasilitas anaknya, contohnya anaknya baik dalam kegiatan TK ya, ke arah TK nih, ada guru TK kan ya. Contohnya anaknya sudah baik dalam menggunting dan melipat. Lalu gimana arahannya, fasilitas apa yang bisa kita berikan? Ya kita berikan lagi patokan-patokan. Oh oke, ini boleh dikerjakan ya. Ini ada gambaran yang bisa kamu gunting. Nanti disatukan ya gambarnya ya, dijadikan cerita ya gitu. Jadi kita lebih memfasilitasi anak, bukan lagi menjajali anak dengan ilmu-ilmu yang menurut kita itu yang terbaru gitu. Ya. Oke, lalu kompetensi dan tujuan menjadi penentu dari kualitas pembelajaran. Tadi sudah diumumkan di awal ya, Merdeka Belajar. Jadi bukan target kompetensinya bukan hanya kognitif, tapi ke kompetensi, keahlian dan keterampilannya pun sudah harus dapat. Oke, kemudian kinerja guru dinilai secara holistik. Alhamdulillah insya Allah ini sudah terjadi di GIS ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah sempat mengalami supervisi pertama, ada yang sudah belum ya? Atau ya kalau misalnya sudah, berarti tahu kalau kita menilai kinerja guru memang insya Allah sudah secara total. Nanti akan dibahas di bagian pilar akademik selanjutnya.